Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa pada pembelajaran akidah di semester yang kedua tahun pembelajaran 2020-2021, di mana pada pembahasan sebelumnya, yaitu Asma'ul Husna di pembahasan pertama, meliputi Al-Aziz, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Semoga Antuna sekalian memahami apa yang telah dipelajari pada pekan-pekan tersebut. Selanjutnya pada pekan ini, kita masuk pada pembahasan yang kedua, meliputi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Basit, dan An-Nafi'. Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun, Al-Basit Maha Melapangkan, dan An-Nafi' Maha Memberi Manfaat. Baiklah, langsung akan kita teruskan pelajaran kali ini dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaffar adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat senang dalam memberikan ampunan atau maghfirah kepada hambanya jikalau hamba tersebut mau memohon ampunan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah hambanya untuk meminta ampunan padanya, karena tiada hamba yang sempurna. Beberapa nabi juga mengalami hal yang sama. Mereka ada yang melakukan kekhilafan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu cara mereka memohon ampunan. Di antaranya Allah menurunkan Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Ini membuktikan bahwa Allah teramat mengasihi hambanya, walaupun sang hamba berkali-kali melakukan kemaksiatan kepadanya. Pintu pengampunan Allah senantiasa terbuka. Berkali-kali dikhianati, tetapi Allah senantiasa terbuka dan siap menerima kembali hambanya yang mau bertaubat. Tidak bosan dia memberikan ampunannya, karena dialah Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun, zat yang tidak pernah jemu memberikan ampunannya. Al-Basit diambil dari akar kata yang bermakna keterhamparan. Kemudian dari makna tersebut lahir makna-makna lain seperti memperluas dan melapangkan. Dengan asmanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dirinya sebagai pemilik setiap hati manusia sehingga mudah baginya melapangkan hati yang sempit. Lawan kata dari Al-Basit adalah Al-Qabid yang artinya menyempitkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa melapangkan dada manusia, melapangkan rezeki, dan melapangkan atau menghamparkan kehidupan manusia setelah matinya, Dia pun teramat kuasa menyempitkan hati dan rezeki manusia, menahan roh ketika tidur, serta mencabut roh ketika kematiannya. Inilah gambaran kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dialah yang menguasai segala sesuatu, baik yang melapangkan atau yang menyempitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 2.
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, yang artinya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nafi', melalui tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta maupun dalam diri manusia sendiri, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai An-Nafi', yang memiliki arti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi manfaat. Tidak ada satupun ciptaan Allah dan pembuatannya di alam ini sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan dan memberikan manfaat pada setiap ciptaannya, sehingga ciptaan Allah akan bermanfaat pada makhluk-makhluk lainnya. Sebagai contoh, Allah menciptakan bakteri, dan ada sebagian besar bakteri yang juga mempunyai manfaat bagi tubuh manusia. Allah menciptakan buah manggis, maka buah ini pun dapat dikonsumsi selain sebagai buah-buahan segar, juga sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit yang dialami oleh manusia, seperti misalnya penyakit kanker, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan hal-hal kecil dalam setiap ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala maha cermat dalam memberikan aspek manfaat segala ciptaannya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala bagi insan ulil albab, yaitu orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan mereka berfikir pada penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah yang telah kita bahas pada pembahasan kedua dari Asma'ul Husna, yang terdiri dari Al-Ghaffar, Al-Basit, dan An-Nafi'. Semoga bermanfaat dan semakin sungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya, dipersilahkan untuk segera menyelesaikan latihan yang telah ditetapkan dengan pengerjaan yang sungguh-sungguh. Semoga antuna sekalian senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat, sehat, dan insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Atas segala kekurangan, Umi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.